itu agak mellow dikit. Melo dikit. Kenapa? Karena 3 tahun yang lalu kan kena stroke, itulah nangis. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita lanjut nih ya ke episode ketiga nih. Cerita masjid. Cerita masjid. Iya, jadi memang sengaja mendokumentasikan lah masjid-masjid di Jambi khususnya. Jadi baik dari sejarahnya, mungkin juga program-programnya. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang menyaksikan atau yang nonton juga semangat untuk jadi inspirasi mereka, mungkin renovasi masjid atau mungkin bangun masjid sendiri gitu. Ya kita hari ini alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Ayah Uda Zalhendri. Masya Allah. Dengan juga Muhammad. Muhammad. Mali. Dari Mali ya, Masya Allah. Ini rekan bisnis beliau nih. Kebetulan lagi ke Jambi. Oke. Mungkin perkenalkan diri dulu apa ya, walaupun sudah banyak kenal nih. Baiklah, makasih. Ya. Mas Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya silaturahim sekarang kita berlanjut lagi di Masjid Mahabbatullah. Mahabbatullah. Kami Zalhendri. Alhamdulillah. Tapi dengan berkembangnya waktu pengen nambah nama itu. Iya. Pakai Muhammad Zalhendri. Muhammad Zalhendri, Masya Allah. Alhamdulillah yang memberikan nama Muhammad ini guru kita di Mesir, Syekh Hisham. Beliau punya perkampungan Quran. Jadi sekarang namanya dulu Arabur Ramal namanya, sekarang jadi Arabul Quran. Beliau yang beri nama kami tambah Muhammad Zalhendri. Karena memang guru kami Ustadz Arifin Ilham Murabi senang dengan Muhammad. Bahkan semua asatid di Azikra ditambah nama Muhammad. Jadi alhamdulillah kami dari 8 bersaudara. Saya alhamdulillah yang bungsu, yang bontot yang terakhir. Ngomong-ngomong, kenapa dipanggil Ayah Uda ya sama teman-teman? Nah, ini riwayatnya Ayah Uda karena diamanahi jadi pembina di Paskas bersama waktu Kiai Lukman Hakim ke Jambi, dari jalan ke Jambi. Jadi mereka kan di sana dipanggil ayah. Nih ayahnya Jambi gitu. Saya bilang kalau ayah saya terlalu tua. Jadi biar muda karena saya orang Padang tambah Uda. Ayah Uda. Jadi itu biar agak nyentrik gitu. Jadi perhatian. Jadi intinya kita di Jambi pengen perhatian dari Kiai Lukman di Pontianak. Itu jadi Ayah Uda ya. Ayah Uda. Ada kalau saya terbiasa manggil beliau ini abang sebenarnya. Cuma karena sering dipanggil Ayah Uda jadi Ayah Uda juga. Baik. Ini mungkin kita pengen tahu ya sejarahnya bangun Masjid Mahabbatullah nih kenapa? Latar belakangnya. Masya Allah. Bismillah. Sebenarnya sejarahnya sangat panjang ya. Karena dari awal dulu intinya pas kuliah pertanian, alhamdulillah selesai. Tes akabri ndak lulus 3 kali. Jadi alhamdulillah teman-teman sekarang sudah pada jadi jenderal. Dan ada yang jadi Wakapolda dan jadi Danrem sekarang di Lampung. Ndak lulus akabri, ingin belajar agama lagi. Kenapa pengen belajar agama? Ternyata ya berpikir rasanya diri ini bodoh. Jadi pengen mendalami agama, bikin yayasan Mahabbatullah, ngajak orang kampung pengajian. Ternyata alhamdulillah tidak disambut dengan gembira. Jadi akhirnya kita bikin pengajian itu, saya sendiri datang ke rumah guru. Awalnya di situ. Ya, jadi di Beringin daerahnya. Nah, akhirnya karena tidak berkembang, itu dijadikan tempat belajar madrasah saja. TPA, Taman Pengajian Quran, yang saya sendiri belajar agama, langsung mendatangi guru-guru kita, dan dari itulah berkembang. Pengen nampaknya yang ini karena namanya sudah Mahabbatullah. Bahkan Syekh Ahmad Al-Misri sendiri koreksi. Ini antum ngasih nama Mahabbatullah ketinggian ini. Gitu ya. Itu kan
apa nih? Mahabbah, cinta Iya, kepada Allah. kecintaan kepada Allah itu makom tertinggi katanya. Saya enggak tahu saya bilang, saya taunya baca buku Mahabbatullah, udah seneng Mbak, jadi nama Mahabbatullah. Makanya sekarang kita ikhtiar membangun masjid ini juga bukan sebentar ya, mencari tempat bersama Ustaz Syukur Azikro. Lebih dari 5 tahun cari lokasi. Cari lokasi 5 tahun. Ya, karena niat baik itu tidak semua dianggap orang baik. Pernah ada lokasi sudah dapat bagus, 2 kali itu pernah. Pertama, pakangnya minta terlalu banyak. Ketinggian. Ya, padahal akhirnya kita pengen udah sampaikan bahwa ini untuk bangun masjid. Ternyata terlalu tinggi. Dan kedua, dia tidak percaya kita mau bangun masjid. Oh, dipikir Akhirnya untuk dijual bisnis nih. ke orang lain dengan harga yang murah. Nah, padahal kita untuk masjid, itulah kadang niat baik kita belum Diuji tentu ya. diterima baik disambut oleh baik. orang. Gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemulah di sini. Mikir awalnya bukan di sini, ada di daerah dekat sini juga sekitar 100 meter di sini, ada 1 hektar. Tapi tempatnya agak di dalam. Jadi enggak menarik. Pas di sini ditawarin oleh teman itu, wah di sini aja. Ya, kalau boleh utang, saya bilang, karena uangnya nggak cukup lagi waktu itu. Saya boleh, sini saya bangun masjid, saya bilang. Alhamdulillah dikasih utang. Maksudnya kita bayar hanya sebagian, tapi saya bilang, nih duit ada 200 juta, tapi saya membangun dulu, saya bilang, walaupun tanah ini belum lunas. Boleh enggak? Alhamdulillah boleh diizinkan, akhirnya baru setahun baru lunas tanah ini. Setahun. Dan masjid ini dibangun 1,5 tahun dari tahun 2016. 2016 mulainya. 2017 diresmikan oleh guru kita, murabi kita, Ustaz Arifin Ilham. Yang sudah kesini Syekh Ahmad Al-Misri, bahkan Kiai Jazir dari Pontianak, Kiai Kusnadi, Babe Jamil Azaini, alhamdulillah. Alhamdulillah guru-guru kita. Banyak guru-guru kita sudah kesini. Ustaz syukur tentunya. Ini kalau boleh tahu berapa luas lahannya? Selain ini masjid dan ada pesantren juga. Di sini kurang lebih 40 tumbuh. 40 tumbuh. Jadi 40 kali 100 meter. 40 ke 100. Jadi ada madrasah Mahabbatullah dan ada kita buat juga semacam mansion lah untuk rumah singgah bagi para ustadz. Oh, jadi kalau ada ustadz yang datang ke Jambi boleh singgah ke sini dulu. Bahkan boleh nginap. Boleh nginap dulu. Nginap. Bahkan kemarin berapa kali siapa yang dibawa Ustadz bawa tadi? 1 minggu di sini. Insya Allah. Memang khusus. Kalau berkenan ya silahkan nginap di sini. Iya. Sempat heran juga sih kan rumah di Telanai, di Sipin. Tapi kok ngambil ke sini kan? Ternyata cari tanah tadi yang panjang waktu sampai 5 tahun ya. Panjang. Nah, kedarurahnya di sini. Kalau boleh tahu program-programnya ini yang terhidang di kita nih apa nih? Nah, ada program apa? Ini sebenarnya copy paste aja dari Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah Sragen, dan Masjid Munzalan Pontianak. Oh iya. Itu guru-guru kita kan. Jadi ya kita ciptakan program, kita ilmu belum sampai ke situ. Ya alhamdulillah ngikut aja gini. Ngasih makan biar masjid ini hidup. Betul. Intinya masjid, syiarnya masjidnya. Ya intinya kan kalau logika, kalau guru kita logika tanpa logistik itu anarkis. Iya. Jadi kasih makan dulu, baru kita ngajak ngobrol. Itu dia masyarakat memang ini gitu. Diinisiasi foundernya kebetulan istri sendiri, dapur dakwah Masjid Mahabbatullah. Nah, pembukaan pertama kali Ustaz Syukur. Ustaz Syukur. Ini sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun. Sebelum COVID sudah, tapi pakai box. Oh, iya tahu, pernah lihat. Iya. Dan pada saat COVID juga jalan ke masjid-masjid. Pernah juga dimarahin aparat. Kenapa? Karena yang ngantri berebut. Kan COVID nggak boleh kan? Iya. Sampai akhirnya tetap di sini programnya. Tetap di sini dan prasmanan. Tiap Jumat. Iya, tiap Jumat. Kita pengen silaturahimnya. Siap. Nah, selain ini program ini, boleh tahu dulu, ini sehari atau tiap Jumat menyiapkan berapa porsi?
kurang lebih 300 porsi. 300, Masya Allah. Tadi ada juga saya ambil videonya ya. Iya, Insya Allah. Saya lihat rame anak-anak sini. Banyak mungkin dari luar ya? Yang banyak ada malah dari luar. Itu magnet ya kita ngajak Jadi orang ke sini. bahkan yang ngomong tuh masjid kami anak muda anak-anaknya hilang semua. Kadang lari ke sini semua karena ada makan. Ini enggak apa-apa ya, penting rame ya maksudnya. Selain ini program ini apa lagi? Ada. Ya Di kita sini. juga ada Kamis, Jumat, Sabtu mengadakan tahfiz di sini di masjid. Sebulan sekali mereka mabit nginap di sini. Dan juga di samping itu ya yang jelas ada kajian bersama guru-guru kita dan malam Jumat Yasinan dan juga ada ibu-ibu belajar tahsin. Dari Tahsin, tiap hari Hari Ahad sekarang. hari Ahad. Itu hampir tiap Sore. hari ada programnya. Ada insya Allah. Terus ada santri. Kalau di sini madrasah. Madrasah. Jadi RA, Raudatul Atfal dengan Madrasah Ibtidaiyah, tingkat Ibtidaiyah. SD, TK dan SD lah. Sekitar 600-an dah santrinya. Yang Yang sedang di sini aja. Masya Allah. 600 santri ya. Ya, untuk yang di sini, belum yang di di Buluran dan di Kebun Kopi. Jadi Kebun sekitar Kopi. kurang lebih hampir 900 lah sudah. Masya Allah. Semoga berkah ya. Nah, kan selain di sini kan ada juga sedang bangun masjid Ka'bah di Bertam. Nah, itu gimana cerita itu? Kan sudah ada sini nih, sudah lumayan ramai. Kenapa harus buka lagi gitu? Itu agak mellow dikit. Melo dikit. Kenapa? Karena 3 tahun yang lalu kan kena stroke. Dulu kan biasanya mendampingi jemaah haji setiap tahun. Berangkat di tahun berapa ya saya ingat 2019 kena. 2021 setelah 2021. pulang dari haji saya masih sempat, alhamdulillah Allah kasih kesempatan berhaji saat sudah kena stroke sama kena berangkat sama istri. Ada yang megangin. Iya. Pulang dari sana tahun depannya saya kan tidak berangkat. Sebenarnya ada jatah untuk bimbing lagi, cuman kita bimbing ya, padahal kita yang dibimbing sekarang. Kondisi Tapi yang ngelihat jemaah haji Jambi berangkat naik mobil kan dikawal poreder tuh, berpapasan. Itulah nangis. Enggak apa-apa. Apalagi sekarang juga kan jemaah haji naik, haji berangkat udah mulai masuk asrama. Jadi pengen ya Allah, pengen manasik aja lah di sini. Bangun masjid Ka'bah gitu kan. Alhamdulillah. Allah kasih, Allah perkenalkan dengan orang hamba yang baik. Pak Haji Yusuf mewakafkan beri kami tanah 2 hektar. Masya Allah. Itu 2 hektar. Tapi harus dibangun. Ya, itu syaratnya. Berharap pada saat itu mendekati Ramadan, Lebaran, berharap sudah Lebaran karena kita dagang kan ada hasil lah untung. Iya, iya. Alhamdulillah untungnya duit nggak dapet, cuman barang aja. Jadi nggak bisa terbangun nih. Kalau pada saat itu punya mobil jenisnya Alphard, ya dijual. Bela-belain ya. Dijual untuk bangun pondasinya Masjid Ka'bah itu di Bertam. Alhamdulillah dengan setahun sampai saat ini sudah operasional, ada santri-santri Askop Tahfiz Askop Mahabatullah sana sudah aktif sekitar berapa bulan ya, sudah hampir 6 bulan lah. 6 bulan aktif itu ya. Jadi dan kita bersyukur lagi karena ada tanah di sebelah itu mau dijual seluas 3 hektar. Lebih besar lagi. Ya 2 hektar setengah. 2 hektar setengah. Jadinya. Jadi, Rencana untuk apa? alhamdulillah terbeli, tapi juga dengan jual mobil. Jual mobil high ace. Oh, yang itu untuk Yang high ace yang kita rame-rame. niatkan untuk para asatid. Lawan pakai dulu lah ya. Jual dulu lah. Nanti proposalnya kita ngajukan sama Allah yang lain. Mudah-mudahan diganti lagi. Alhamdulillah sudah 4 hektar setengah lahan itu. Nah, jadi pengennya nanti itu kita menyatukan 3 masjid yang ada di Al-Quran. Apa Masjid Haram, Masjid Ka'bah dalam hal ini, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Amin. Kita buat miniaturnya di situ. Ya, miniatur di situ. Tapi intinya nanti di situ juga bisa untuk orang manasik, bisa untuk santri-santri menghafal Quran, karena nyaman, insya Allah. Tanpa gangguan kan di tengah hutan sawit. Bisa wisata edukasi. Wisata untuk masyarakat. edukasi dan
banyak hal yang kita dapat di sana dengan adanya di sana. Ya, Tapi itu masih wacana. Yang sekarang baru, yang sudah aktif, yang Masjid Ka'bah tadi. Masjid Ka'bah sudah, alhamdulillah. Dengan santri udah situ. Ya. Masya Bahkan Allah. para ulama pun sudah sebagian sudah banyak ke sana. Pak Kiai Kusnadi sini sudah. Iya. Minta doain ya. Iya juga sudah azan santai di sana juga sudah. 4 sudut sudah diazanin. Pokoknya diundang banyak-banyak biar banyak Ustadz suku, doain. iya, Iya. itu. Insya Allah. Siap. Nanti nih dari Mali lagi, Dari Syekh Mali. Muhammad. Siap. Ini mungkin di penghujung nih ya, kita minta mungkin harapan atau masukan untuk kami ya, anak-anak muda, juga mungkin masyarakat Jambi pada umumnya, biar bersemangat lagi. Apalagi kan Ayah Huda ini dikasih amanah sebagai Ketua KMP, Kolaborasi Masjid Pemberdaya. Apa pesan-pesannya untuk kami, anak-anak muda, masyarakat umum? Apakah untuk kembali ke masjid, untuk bantu renovasi masjid, atau yang lain mungkin ada pesan-pesannya? Silakan Ayah Huda. Makasih. Sebenarnya enggak pantas nih ngasih nasihat. Ngingetin Karena lah. masih belajar. Saling ngingetin. Sebab guru kami berpesan kalau misalnya saya dibilang sakit begini tapi masih kemana-mana. Ustaz Arifin Ilham, Murabi pernah menasihati kami, saya ditanya kena kesibukan beliau, Ustaz istirahatlah Ustaz. Beliau jawabnya satu aja, istirahat nanti Bang, saat mati kita istirahat. Nah ketemu lagi guru kita sekarang, Kiai Lukmanul Hakim, Ustaz Kusnadi dan lain-lain guru-guru kemasjidan kita. Ya jangan pernah berhenti bergerak. Jangan pernah berhenti bergerak. Ya, maksudnya bergerak ya kita aktifkan. Setidaknya kan kalau selangkah kan lebih dekat ke tujuan. Iya. Jadi jangan seperti anak muda sekarang nih, banyak tagline-nya mager. Terus apa satu lagi tuh? Rebahan. Nah, enggak Iya, boleh. Kita pemuda Islam tuh harus kuat. Harus berdiri di depan. Makanya sekarang juga di masjid kita gerakkan anak-anak muda khususnya. Apalagi kita di KMP kemarin dengan guru kita membuat program darurat pemuda dan darurat media. Iya. Sehingga pemuda dan media harus berkembang sehingga masjid-masjid ikut berkembang. Amin. Intinya satu saja, jangan jauh-jauh dari masjid karena peradaban mulai dari masjid dan tidak boleh mager, tidak boleh rebahan, harus bergerak. Pemuda kok rebahan, tidak cocok kan? Iya. Insya Allah sukses. Apapun tujuannya, kalau sudah masjid awalnya, insya Allah sukses. Amin, insya Allah. Siap. Terima kasih banyak nih Ayah Huda, Zal Henry. Tadi mohon maaf, siapa tadi? Muhammad. Mas. Ya Muhammad. Apa manggilnya Mas atau apa? Iya. Sudah lancar betul bahasa Indonesianya ya? Lumayan. Nah iyalah. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak nih Ayah Huda, Mas Muhammad juga. Kita doakan beliau ini sehat selalu, Mas Muhammad juga. Nantikan nanti episode berikutnya dari cerita masjid. Doakan kami juga tetap konsisten, istiqomah ini. Insyaallah. Di baru 3 episode, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.